Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam acara spesial Ramadan pada kali ini. Ya Ustaz, terima kasih. Bagaimana keadaannya Ustaz sekarang? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ustaz dalam menjalankan aktivitas puasa dalam 2 hari pekan ini? Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada kami sekeluarga, terutama kepada saya pribadi, sehingga sampai detik ini alhamdulillah saya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sangat baik. Oh ya, terima kasih. Ini ada yang mau saya tanyakan. Ya monggo silakan. Sekarang ini kan banyak orang-orang Islam, terutama para santri, kalau sore-sorenya itu sering ada yang bilang ngabuburit, katanya itu cari malam atau menunggu waktu sholat berbuka, waktu sholat maghrib itu. Apa sih sebenarnya ngabuburit itu menurut versi Ustaz? Ya, memang hari ini yang menjadi trending di kalangan, terutama di kaula mudanya, Iya. yang memang lagi booming gitu ya. Iya. Itu memang istilah ngabuburit. 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 Ngabuburit itu kalau dicari di KBBI itu tidak ada, Ustaz. Iya. Karena ngabuburit itu sebetulnya itu berasal dari bahasa Sunda. Nah, ini kita bahas pertama dari literatur bahasa gitu, literlek bahasanya gitu dulu kita bahas di situ. Jadi itu berasal dari bahasa Sunda. Jadi kalau mau cari tentang ngabuburit itu ya kita cari di kamus Sunda, begitu. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Asalnya itu adalah ngalantung ngadaguan burit. Jadi kalau nggak salah begitu, kalau nggak salah. Iya. Ya mohon maaf saja, nah kalau misalkan kebetulan nanti ada teman-teman kita yang dari Sunda yang lagi melihat video ini, kalau memang salah ya mohon maaf karena saya asli Madura. Tapi kalau nggak salah memang itu berasal dari bahasa Sunda, ngalantung ngadaguan burit, yang artinya adalah waktu bersantai menunggu sore. Oh, jadi itu diistilahkan dengan bulan puasa. Karena memang di bulan puasa itu orang-orang itu maksudnya dikaitkan dengan bulan puasa. Iya. Kenapa? Karena di bulan puasa ini sekarang orang-orang itu kan lagi pada lapar, pada haus. Jadi, aku lapar, aku haus. Jadi keburu malam. Iya. Sehingga akhirnya kemudian dia mencari cara bagaimana supaya melupakan laparnya, melupakan hausnya, dan kemudian tanpa terasa waktu adzan maghrib segera tiba. Waktu adzan maghrib tiba. Begitu. Sebetulnya di Madura ada juga istilah itu. Selain dari ngabuburit itu di Madura itu ada. Apa itu istilahnya? Istilahnya kalau di Madura itu nyare malam. Nyari malam. Nyare malam. Resorian. Nyare malam. Jadi orang-orang itu kalau misalkan apalagi di bulan puasa seperti ini biasanya orang itu kan menjadi tren nyare malam. Iya. Berjalan, lenjolenan, atau jalan-jalan atau apa. Ya, itu tadi tujuannya supaya cepat tanpa terasa adzan maghrib itu tiba. Iya. Begitu Ustaz, tentang ngabuburit itu. Tapi saya sering melihat itu ada kalau ngabuburit itu jalan-jalan cuma nongkrong, tidak digunakan aktivitas yang agaknya yang positif, yang negatif. Itu kebanyakan yang negatif. Misalnya cari malam. Itu sering lihat cewek di jalan-jalan di Ada itu. cewek seksi, Ada gitu cewek ya. seksi dilihat. Itu katanya mereka itu cuci mata katanya. Padahal itu tidak baik secara sadar maupun tidak sadar, itu sudah berdosa. Jadi iya, begitu. Iya. Jadi ngabuburit itu, jadi ceritanya sekarang bagaimana ngabuburit menurut pandangan Islam, kira-kira kan begitu. Iya, seperti itu. Yang diperbolehkan
yang dilarang, yang dianjurkan gitu apa? Bagaimana ya Untuk kira-kira? memanfaatkan waktu ngabuburit itu. Jadi ngabuburit itu kalau ditanya ngabuburit itu bagaimana ngabuburit menurut pandangan Islam? Menurut pandangan saya pribadi ngabuburit itu tidak masalah. Waktu menunggu malam. Orang Madura biasanya menyebutnya nyare malam. Nyare malam. Itu tidak masalah. Apalagi di bulan puasa seperti sekarang ini, tetapi dengan catatan selama ngabuburit itu tidak dilakukan kepada sesuatu yang negatif. Nah, contohnya yang negatif gimana? Misalkan sekarang ada orang puasa gitu lagi ya. Iya. Ini puasa. Terus kemudian jalan-jalan ke pantai. Di pantai itu lihatnya ada cewek bohai, ada cewek seksi. Terus kemudian sambil cuci mata katanya tadi. Iya. Nah, ya itu jelas tidak boleh. Tapi kalau misalkan ngabuburit itu selama diisi dengan kegiatan yang negatif, karena sekarang ini juga lagi marak nih, terutama di kalangan santri, di pesantren, di komunitas-komunitas pesantren, itu kalau ngabuburit itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti kegiatan sosial, bersih-bersih di kuburan, terus kemudian diisi ajian kitab, ada kitab gundul, kitab kuning, terus kemudian diisi dengan kajian-kajian keislaman, kajian-kajian Ramadan. Maka selama ngabuburit itu diisi dengan kegiatan-kegiatan positif semacam ini, itu menjadi tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau ngabuburitnya itu digunakan kepada sesuatu yang negatif. Jadi ngabuburit boleh dan tidaknya itu bergantung kepada orangnya. Kenapa? Karena di NU sendiri ini sudah biasa, sudah lumrah, ada satu kaidah ya. Ada satu kaidah yang bunyinya al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi lama yang baik, tapi juga mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi kita itu di sini tidak anti tradisi. Kalau misalkan ada tradisi-tradisi baik, kenapa kita tidak legowo mengambil tradisi-tradisi itu? Dan kalaupun di tradisi itu ada sesuatu yang negatif, maka tugas kita adalah mengubah yang negatif itu menjadi positif. Jadi bukan kemudian lantas kita menghilangkan tradisi itu. Begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ini merupakan sebuah ilmu yang baru saya terima dari Ustaz. Amin. Semoga sama-sama bermanfaat. Amin. Selama ini saya tentang ngabuburit itu masih ngambang di pikiran saya, apa itu ngabuburit. Oh, ternyata setelah dibahas lebih mendalam oleh Ustaz Umam ini, ternyata saya mengerti apa itu ngabuburit, dan juga ngabuburit itu bisa digunakan baik yang hal-hal positif atau yang negatif, itu tergantung orangnya. Kepada orangnya, oknumnya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa diperkenankan kembali untuk berjumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.